Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melakukan proses penyekiran klep pada motor Yamaha Mio Sporty. Ini juga berlaku untuk semua jenis varian motor, terutama untuk model head cylinder varian motor pabrikan Yamaha. Hampir untuk semua jenis motor Yamaha, cara pembongkaran isi head cylindernya harus menggunakan tracker atau alat khusus. Karena keterbatasan, mekanik pun menjadi kreatif dengan memanfaatkan gear bekas yang dikombinasikan dengan satu buah baut mur 12 dengan panjang sekitar 10 cm. Kita dapat melepaskan pen rocker armnya. Sebenarnya cara tracker khusus pun sama, yaitu dengan memanfaatkan tarikan dari mur 12 yang ditahan oleh gear sebagai penahan. Lalu pergeseran mur akan menarik pen rocker arm keluar. Sebenarnya tujuan utamanya adalah melepas klep untuk selanjutnya kita skir. Akan tetapi harus melepas dahulu pelatuk rocker arm yang duduk pada pen rocker arm ini. Sebaiknya kita menggunakan mur 12 yang full drat agar cukup satu kali proses penarikan pen rocker arm dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Diusahakan agar baut tidak berputar saat mur diputar. Setelah kedua pen rocker arm terlepas, kita dengan mudah mengeluarkan kedua pelatuk atau rocker arm ini. Perhatikan kondisi sepatu rocker armnya, apakah masih dalam kondisi baik ataupun sudah aus. Jika sudah mengalami keausan, sebaiknya diganti karena bisa menyebabkan kinerja mesin kurang maksimal, bisa tenaga berkurang atau bahkan susah hidup. Begitu pula dengan kondisi noken asnya, apakah terjadi keausan pada tonjolan noken as atau tidak. Selanjutnya kita akan lepaskan pengunci per klep dengan bantuan kunci sok ataupun bisa juga menggunakan kunci busi, lalu dipukul dari atas ke bawah. Cukup satu atau dua pukulan saja. Perhatikan kuku penguncinya, jangan sampai hilang ataupun berpindah tempat. Sebaiknya kita selipkan saja pada per klep agar tidak hilang pada saat dibersihkan, dan saat pemasangan kembali itu lebih cepat dan mudah. Untuk motor dengan mesin standar, per klep ini jarang sekali mengalami pergantian karena kualitas pabrikan masih cukup mumpuni untuk mesin yang masih standar pabrik. Kecuali untuk motor-motor modif balap, mungkin per klep ini harus menggunakan yang lebih keras, atau bisa juga dengan merek-merek menggunakan merek racing. Setelah per klep terlepas, barulah kita bisa melepaskan klepnya. Perhatikan batang klep terhadap bos atau rumahnya, apakah sudah oblak ataupun tidak. Dengan cara menggoyangkan klep, lalu cek juga kevakuman bos klepnya dengan cara menutup ujung batang klep dari bagian atas, lalu tarik klep dengan hentakan. Apabila terasa berat saat klep ditarik, itu tandanya bos klep masih bagus. Lakukan hal yang sama untuk kedua klep ini. Perhatikan juga ketebalan payung klepnya. Sebelum melakukan skir klep, sebaiknya head dibersihkan terlebih dahulu dari kerak atau sisa-sisa lem packingnya dengan menggunakan amplas yang halus, bisa dengan ukuran 400 ataupun 360. Tujuan utama dari proses ini adalah
agar kompresi mesin tetap stabil dengan cara merapatkan kembali payung klep terhadap seatingnya atau dudukannya. Karena lamanya pemakaian, bisa saja kerak yang menumpuk mengakibatkan klep tidak dapat menutup dengan sempurna. Hal ini bisa dirasakan ketika motor Anda sering mengalami mati mendadak akibat loss kompresi. Mungkin 1 atau 2 kali kejadian masih bisa diakali dengan penyetelan kerenggangan klep ataupun dengan cara menyuntikkan oli dari lubang busi. Tetapi jika kejadian motor mati mendadak terjadi lagi dan terjadi lagi masalahnya yang sama, sebaiknya lakukan penyekiran klep seperti ini. Kita dengan menggunakan selang bensin dan ambril yang halus, kita akan mensekir klep. Tidak butuh waktu lama, mungkin hanya sekitar 5 menit untuk satu lubang satu klep, itu cukup. Karena ini adalah hanya untuk membersihkan kerak-kerak yang menempel saja, bukan karena pergantian klep baru dan seating baru. Makanya kita akan melakukannya lebih cepat. Kita menggunakan ambril yang halus dan sedikit bantuan oli agar cepat halus permukaannya. Dan jika kita menggunakan oli, terkikisnya seating klep itu tidak akan terlalu banyak karena terlapisi oleh oli. Setelah proses penyekiran selesai, bersihkan head cylinder dari sisa-sisa ambril dengan bensin dan dengan semprotan udara kompresor. Lalu kita akan mengecek hasilnya, apakah masih ada kebocoran ataukah tidak. Jika sudah tidak bocor, maka kita akan rakit kembali. Cara pengecekannya juga mudah. Pasang klep pada tempatnya, tahan dengan tangan, lalu masukkan bensin dari arah luar dan lihat dari bagian ruang bakar apakah ada rembesan bensin atau tidak. Lakukan cara ini untuk kedua klep. Jika tidak ada rembesan, maka penyekiran klep kita berhasil. Dan jika masih ada rembesan, maka kita akan mengulangi penyekirannya kembali. Karena dirasa sudah tidak bocor lagi, maka kita langsung akan rakit kembali. Jangan lupa seal klepnya diganti dengan yang baru. Pasang per klep dan kukunya dengan kunci shock atau kunci busi yang dilapisi oleh kain. Tujuannya agar kuku klep tertahan oleh kain dan terkunci di antara got batang klep dan ring penguncinya. Kita bisa mendorongnya dengan sedikit tekanan. Tidak perlu dengan palu seperti yang proses tadi pembukaannya. Kita hanya butuh untuk menekan dengan menahan batang klep dari bagian berlawanan dan kita tekan kuku penguncinya dari bagian berlawanan. Nah, untuk memastikan apakah pengunci itu benar-benar pada dudukannya, kita bisa memukulnya dengan menggunakan kunci T atau apapun itu.
Lalu kita akan memasukkan noken as pada dudukannya dan dilanjutkan akan memasukkan pelatuk rocker arm. Pastikan lubang pen rocker armnya benar-benar lurus. Lalu kita akan memukul 1 dan 2 atau 2 kali. Jika sudah benar-benar lurus, maka pen rocker arm ini kita akan memukulnya. Perhatikan kedua rocker arm ini. Biasanya motor-motor yang masih standar itu ada nomornya. Patokannya adalah yang nomor gede itu di klep buang dan nomor kecil itu di klep masuk. Pukul dengan cara hati-hati, jangan sampai miring ataupun tidak lurus, karena jika posisinya miring maka kita akan membutuhkan waktu lagi untuk menariknya kembali menggunakan tracker yang seperti tadi. Lakukan untuk bagian klep ini juga. Kita pastikan posisinya lurus, jangan sampai miring. Jika sudah benar-benar lurus, baru kita bisa akan pukul dengan menggunakan palu 1 atau 2 kali pukulan. Mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Jika bermanfaat silakan like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu dalam kemanfaatan ilmu dan amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.